Halo sahabat pelajar, perkenalkan nama saya Fepti Bunga Mutiara selaku Tentor Fisika. Di video ini kita akan membahas tentang pengukuran dan angka penting. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang ditetapkan sebagai standar satuan. Dalam pengukuran terdapat suatu besaran, di mana besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Simak tabel di bawah ini. Nah, dari besaran pokok terdapat panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, luas, volume, kecepatan, massa jenis, gaya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pengukuran terdapat dimensi, di mana dimensi adalah cara besaran itu disusun dari besaran pokok. Dimensi dari besaran pokok dinyatakan dengan lambang huruf tertentu seperti di bawah ini. Untuk panjang, lambang dimensinya adalah L, massa adalah M, waktu adalah T, kuat arus listrik adalah I, intensitas cahaya J, suhu theta, jumlah zat adalah N. Angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting ini terdiri atas angka pasti dan angka terakhir yang ditaksir atau angka taksiran. Aturan penulisan angka penting yaitu semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 256. Nah, ini bukan angka 0, maka ini sama dengan 3 angka penting atau 3AP. Selanjutnya, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting ini terdiri atas angka pasti dan angka terakhir yang ditaksir atau angka taksiran. Aturan penulisan angka penting yaitu semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya, 256 atau 256. Ini sama dengan 3 angka penting karena dia bukan angka 0. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, misalnya 407.000. Nah, yang angka pentingnya adalah ini sama dengan 3 angka penting. Kenapa? Karena 0 yang ini dia terletak di antara 2 angka bukan angka 0, sedangkan yang ini bukan termasuk angka penting. Selanjutnya, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal atau tanda koma bukan termasuk angka penting kecuali diberi tanda khusus atau garis bawah atau atas. Nah, sama kayak yang sebelumnya, kayak 407.000. Ini, yang 3 ini kan bukan angka penting, cuman 3 ini. Tapi, kalau misalnya kita kasih garis kayak gini, ini termasuk angka penting. Ini jadinya sama dengan 6 angka penting. Nah, selanjutnya, angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contohnya, 0,025. Nah, ini yang termasuk angka penting adalah 2 dan 5. Jadinya 2 angka penting. Selanjutnya, semua angka di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 0,50. Nah, 0 di sini dia mengikuti angka bukan angka 0. Jadi, ini sama dengan 2 angka penting. Selanjutnya, angka penting pada pengukuran jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang benda maksimum 10 cm dengan ketelitian 0,1 mm. Jangka sorong terdiri dari 2 bagian, yaitu skala tetap dan skala nonius atau vernier. Nah, ini bentuk jangka sorongnya. Yang di atas ini adalah skala utama.
Dan yang di bawah sini adalah skala Nonius. Untuk membacanya, yaitu cara menghitungnya panjang sama dengan skala tetap ditambah skala Nonius atau Vernier. Nah, kita lihat di angka skala utama, lihat garis skala Noniusnya terletak di antara 1,1. Maka skala tetapnya adalah 1,1 cm. Sedangkan skala Noniusnya kita lihat di bawah ini mana yang garisnya selurusan sama garis skala utama, yaitu adalah ini di angka 6,5. Maka untuk skala Nonius dia 0,01 cm dikali 6,5. Nah, hasilnya 1,1 cm ditambah 0,65 cm. Hasilnya adalah 1,165 cm. Nah, dari hasil ini maka dapat kita lihat angka pentingnya ada 4, yaitu 1, 1, 5, 6, dan 5. Angka penting pada pengukuran micrometer screw yaitu digunakan untuk mengukur panjang, lebar, ataupun diameter benda yang relatif kecil. Micrometer screw mempunyai ketelitian 0,01 mm serta mempunyai dua skala, yaitu skala tetap dan skala Nonius atau skala putar. Nah, gambar micrometer screw adalah ini. Nah, untuk yang di sini adalah skala utama atau skala tetap. Yang di sini adalah skala putarnya. Cara membacanya, untuk di skala tetap, kita lihat angka 4 di sini. Nah, di sini angka 4 itu adalah skala tetap, berarti sama kayak perhitungan pada jangka sorong. Skala tetap ditambah skala Nonius. Nah, skala tetapnya adalah 4 mm ditambah skala Noniusnya 0,01 mm dikali 30. Nah, 4 mm ditambah 0,3 sama dengan 4,3 mm. Maka banyak angka penting pada hasil pengukuran di atas, yaitu dua angka penting, yaitu 4 dan 3. Operasi hitung angka penting. Dalam operasi hitung angka penting terdapat pembulatan, di mana dalam pembulatan angka ada dua aturan, yaitu angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas, yang kurang dari 5 dihilangkan. Contohnya, misalnya 4,26. Nah, kalau ini 6 kan lebih dari 5, maka ini kita bulatkan menjadi 4,3. Kemudian kalau dia kurang dari 5, misalnya 4,21, maka kita bulatkan menjadi 4,2. Terus selanjutnya untuk angka yang tepat di 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan dihilangkan jika kurang dari 5. Contoh, misalnya 4,75. Nah, 7 ini kan adalah bilangan ganjil, maka pembulatannya menjadi 4,8. Sedangkan jika dia bilangan genap, misalnya 4,65, maka kita bulatkan menjadi 4,6 karena dia bilangan genap. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya mengandung satu angka taksiran. Contohnya, penjumlahan 3,575 dan 7,1 dapat dilihat bahwa angka taksiran terletak di antara 1 dan 5. 7,1 ditambah 3,575. Nah, ini kan angka taksiran nih. Misalnya kita jumlahin 5, 7, 6, 10. Nah, karena letak angka taksiran ada 2 di angka 5 dan di angka 6, maka yang kita ambil adalah di sebelah kiri atau di sebelah kanan angka terakhir, yaitu maka angka taksirannya yang kita ambil adalah angka 6. Nah, karena 2 ini bukan angka taksiran, maka kita bulatkan ke sini.
Nah, 75 lebih dari 50, maka pembulatannya menjadi 10,7. Selanjutnya, perkalian dan pembagian. Pada perkalian dan pembagian angka penting, hasil akhir ditentukan oleh angka dengan angka penting yang paling sedikit. Contohnya, 165 itu sama dengan 3 angka penting, dikali dengan 27, itu 2 angka penting. Hasilnya adalah 4.455. Nah, 4.455 memiliki 4 angka penting. Namun, kita harus membulatkannya sampai 2 angka penting. Dapat kita lihat di aturan pembulatan sebelumnya. Kan ini 4.455, kita bulatkan menjadi 4.500, sehingga dia terdapat 2 angka penting. Sekian video pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Bersama Praja Edukasi Satria Muda Nusantara.